Hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah, yang akan saya sampaikan sebenarnya tadi sudah bagus sekali oleh Kiai Ali, dan beliau ini memiliki jabatan strategis dan memang pengkaji tentang thariqah. Jadi tidak ada thariqah yang sesat, itu tidak ada. Bahkan kalau di Jawa Barat, Kiai Ali ya, Pulau Jawa, tidak ada orang zikir disesat-sesatkan, tidak ada. Mutariko, yang mutabaruh hampir berapa ya, 60 lebih. 43 itu mutabaruh. Sudah selesai diskusinya, dan Habib Lutfi akan mengumpulkan ulama-ulama sedunia, udah berapa kali selesai ya. Saya ingin menyampaikan tentang zikir la ilaha illallah. Mari kita mulai dari kitab Jamil Jawami. Ini bahasa kembali kepada ilmu alat, hukum. Apakah panjang 3 alif, 6 harakat, 7 alif, 14 harakat, itu adalah hal yang mutawatir menurut ulama-ulama qiraat? Tidak. Silahkan buka Jamil Jawami. Yang mutawatir itu mad 1 alif 2 harkah. Itu yang harus kena. 1 alif 2 harkat. Kena 1 alif 2 harkah. Maka man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkannya. Kemudian silahkan lihat di dalam Sanusi halaman 53, lihat atau buka. Tadi saya sudah Jamul Jawami, kemudian juga ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna. Itu Kiai Ali ini jago kitab-kitab kayak begitu. Itu karangan Imam Ar-Razi. Maddaha 7 alif berarti 14 harkah. La, maka dosa 7 alif berarti 14 harkah. La, maka dosanya akan diampuni oleh Allah 4.000 dosa. Laknat. La. Lalu bagaimana pandangan ulama thariqah di dalam melafadzkan la ilaha illallah? Lihat dalam kitab itu, lihat. Padahal sebelum Indonesia merdeka kitab itu udah ada. Kenapa jarang baca? Illa bitoriqatin, illa ayyamurahu syaihuhu bitoriqatin fayatba'uha, terkecuali ajaran seorang guru thariqah di dalam melafadzkan la ilaha illallah, jangan kamu lagi bahas tentang berapa panjang dan pendeknya. Fayatba'uha, ikutin. Ngomongin tajwid lagi mentah. Kayak tadi udah jadi baju nanyain kapas lagi. Mentah di wae Kiai Ali. Udah mateng tinggal makan, mentah lagi mau kapan selesai? Betul. Baca tuh kitabnya, baca. Itu Sanusi halaman 53. Dari sini ntar santri langsung buka ya, langsung stabilo tuh. Illa bitoriqatin fayatba'uha, illa ayyamurahu syaihuhu bitoriqatin
ba'uha. Ikutin karena guru thariqah di dalam mengajarkan bukan hanya pandang pendek tetapi khudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi jangan la ilaha illallah, ingat la ilaha illallahnya, lari. Itu hanya dal dalam ilmu usul, hanya dal, hanya center. Ada yang disenter oleh kalimat la ilaha illallah, hakikat itu yang dia nggak bisa merinding itu. Udah ikutin aja. Itu hak jatuh ke bawah, itu masuk ke latifatul qalbi. Masuk ke latifatul qalbi, lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini di mengalir darah, lalu udah goyang, udah bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Kenapa? Karena tadi belum mengenal latifah yang 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul ahfa, nafas, qola, biyah, jami'ul badan. Maka orang thariqah la ilaha illallah wa arsalna riyah lawaqih. Kami utus, kata Allah, angin supaya pepohonan ini berbuah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada udara, angin yang Allah terpakkan pada pepohonan, tentu tidak ada bebuahan, Pak. Pohon yang tidak berbuah didekatkan dengan pohon yang sudah berbuah. Pohon mangga yang belum berbuah, jika dia dekat dengan pohon mangga yang sudah berbuah, lalu Allah utus angin, terjadi serbuk sari dalam ilmu biologi, maka pohon yang belum berbuah akan berbuah karena dia bertetangga dengan pohon yang sudah maka harus goyang itu pohon. Di saat ditiup angin, serbuk sari ada. Maka orang bisa zikir la ilaha illallah, kita rame-rame, sebenarnya kita sedang membagikan rahasia zikir sesama kita. Lalu kemudian kita menjadi tentram, keyakinan bertambah. Inilah wa arsalna riyah lawaqih. Listrik di saat kita lihat banyak udara yang datang, tetap tidak ada manfaatnya. Maka orang thariqah goyangnya diatur, semakin kesana semakin kesana semakin dekat, bagaikan seorang anak yang lama tidak melihat orang tuanya, hampir 2 tahun. Tatkala dilihat orang tuanya di bawah pohon sana, lalu dia lari semakin kencang, semakin kencang. Begitu juga orang thariqah, semakin nikmat, semakin kencang di dalam berzikirnya, sampai suaranya tidak terdengar lagi. Illa hamsa la ilaha illallah. Kayak seorang anak yang rindu untuk disikap oleh orang tuanya, kayak kita rindu untuk dekat, disikap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dirasakan oleh orang yang enggak berthariqah. Illallah la ilaha, pelan-pelan illallah la ilaha illallah. Ya kalau 2000 ngantuk juga hadirin. Betul-betul, mukapan larinya menghadap Allah. Coba dah kayak malam, baru 33 illallah la ilaha illallah, itu latifah Bapak udah lari kan, illallah la ilaha illallah la ilaha Allah. Coba dah kayak malam, baru 33 illallah la ilaha illallah, itu latifah Bapak udah lari kan, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu hak turun ke dalam, itu yang gak dirasakan oleh orang yang gak berthariqah. Maka silakan buka kitab tersebut. Illa ayyamurahu syaikhuhu fayatba'uha. Kenapa harus ikut guru? Qadama sidqin. Para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, kenapa beliau ini mulia? Karena mengikuti telapak Rasulillah, isyarah mengikuti ajaran Rasulillah. Lalu kenapa tabi'in begitu mulia? Mengikuti telapak sahabat. Lalu kita mengikuti telapak siapa? Di dalam berthariqah, ikuti telapak guru. Apapun kata guru, ikuti. Karena guru sudah ma'rifat. Katanya pengen ma'rifat, lo kok pengen jalan sendiri? Zikirnya pengen jalan sendiri. Illallah la ilaha illallah, kayak tiang listrik. La ilaha illallah, sampai tangannya pegang berkat. La ilaha illallah.
itu bukan ma'rifat ke Allah, ke ma'rifat ikan ayam. Orang thariqah di saat la ilaha illallah takror, kata Imam Ar-Razi, maka dia akan berangkat ruhaniyahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hal wa makan itu perjalanan ruhaniyah, makanya robitoh amat diperlukan. Semakin kuat kita berrobitoh, semakin cepat kita untuk didekap oleh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kata hadis Rasulullah, ghammid ainaika ya Ali. Di saat engkau melafazkan la ilaha illallah, pejamkan matamu ya Ali. Ghammid ainaik, dua-duanya, jangan satu, pejamkan supaya kamu cepat memandang Allah. Kalimatnya harus ada la ilaha illallah. Udah ikuti guru aja, ikuti guru. Nggak ikuti guru, mau ikut siapa sih? Ya. Kitabnya ada. Lah ente baca begitu, ngikutin siapa? Benar nggak Rasulullah bacanya begitu? Tanyain dah. Ya juga nggak ada kasetnya ya. Bagaimana Rasulullah coba mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Panjang pendek itu tidak mutawatir. Jamil jawami. Katanya ahli usul. Kalau ngaji beneran sekalian buka. Kiai Nos jago. Lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini mengalir darah, lalu dikompah sampai kepada sumsum sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lahmi wa fi mukhi wa fi azmi. Maka di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, badan kita penuh dengan cahaya Allah. Ini yang dicari oleh orang thariqah. Satu, silakan buka dalam kitab Imam Ar-Razi, nama kitabnya Asmaul Husna. Di sana dibahas tentang asma dan perbedaan asma dan sifat. Lalu bagaimana orang yang mentakror la ilaha. Takror itu patokannya 3 ke sana. Nah itu ikuti guru. Maka dari sini udah selesai. Kita banyak-banyak ya Allah, kitabnya tebal-tebal, Sanusi nggak dibaca. Mudah-mudahan di dalam kita berzikir, Pak, ini Abuya malam sudah mendoakan kepada kita, karena memang tidak ada kalimat yang cepat untuk tembus ke Allah kecuali nafi dan isbat. Untuk pengamal yang belum sampai kepada tingkatan muraqabah, kan nanti ada Naqsyabandiyahnya, itu ada pendidikan muraqabah khafi. Itu udah zikir paling tinggi buat orang-orang yang belum sampai pada tingkatan khafi. Maka jahar dulu la ilaha illallah. Dan goyangnya wa arsalna riyah lawaki. Orang thariqah goyangnya aja diajarkan ke atas. La meliwati 2 latifah, latifatul ahfa, napas langsung masukin ke napas. Kemudian ilaha ke kanan, udah 2 latifah. Khafi, ruh, geser kemudian ke kiri, sir, langsung masuk latifatul qalbi. Wa arsalna riyah lawaki. Maka kalau bukan orang thariqah yang sudah mendapatkan bai'at, di saat zikir la ilaha illallah nggak goyang. Benar-benar illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kayak tiang listrik, nggak goyang. Benar apa benar? Nggak ada. Nggak goyang, nggak bisa.